Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini pertemuan pertama dari KMB 1. Setelah pertemuan kita sebelumnya di semester yang lalu, kita masuk ke perawatan dasar. Maka semester ini kita mulai dengan khususnya pagi ini kita mulai dengan KMB 1 keperawatan medikal bedah. Sebetulnya sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada telepon. Semester sebelumnya kita sudah berkenalan di keperawatan dasar. Jadi, kenapa saya menyinggung keperawatan dasar tadi? Sebetulnya keperawatan dasar itu memiliki link, hubungan, koneksi dengan KMB. Jadi, KMB itu akan kita bahas lebih jauh, keperawatan medikal bedah. Nah, kita bahas di awal ini konsepnya bagaimana, perspektifnya bagaimana. Lalu kaitannya dengan keperawatan dasar itu kan Anda membahas bagaimana melihat manusia, respon manusia secara holistik, bagaimana dia berespon terhadap perubahan kondisi lingkungannya, baik karena proses adaptasinya, begitu ya, karena proses sakitnya dan segala macam, tapi merupakan bagian dari proses adaptasinya, respon fisiologis maupun patologis. Nah, Anda melihatnya dari konsep gangguan kebutuhan dasar manusia, makanya menjadi pembahasannya adalah topiknya di mata kuliahnya keperawatan dasar. Lalu kaitannya di keperawatan medikal bedah itu apa? Keperawatan medikal bedah itu mengantarkan kita untuk melihat bagaimana perubahan ataupun gangguan kebutuhan dasar manusia melalui pendekatan penyakit. Makanya ada medical bedah. Sebetulnya ada dua cakupan besar, medical dan bedah. Bahasa sederhananya medical itu non bedah, kalau bedah itu jelas bedah. Jadi contoh-contoh kasus penyakit pendekatannya begitu dari kasus bedah dan non bedah. Bahasa sederhananya begitu. Bagaimana seseorang mengalami gangguan oksigenasi akibat misalkan penyakit gagal jantung, atau bagaimana seseorang mengalami gangguan rasa tidak nyaman karena nyerinya, misalkan begitu ya, nyeri yang membuat orang menjadi tidak nyaman akibat proses ataupun bedah, pasca bedah, misalkan operasi yang paling sederhana saja, operasi appendicitis misalnya, appendektomi, begitu. Seseorang mengalami appendicitis, kemudian melakukan tindakan appendektomi, pasca operasinya dia mengalami masalah nyeri, sehingga dia mengalami gangguan rasa ketidaknyamanan, begitu. Bisa dipahami ya, jadi ada kaitannya antara keperawatan dasar dengan KMB 1. Kenapa saya ingin sekali mahasiswa itu disinggung, supaya Anda itu terkoneksi, tidak terputus ilmunya, jadi ada hubungan. Jadi tidak dilupakan konsep kebutuhan dasarnya di keperawatan dasar, karena itu akan Anda bawa sampai ke KMB 1 dan KMB 2. Jadi Anda harus paham perawat itu, jadi sebetulnya dia merespon bagaimana kita bereaksi terhadap respon pasien ataupun klien yang sedang beradaptasi, baik itu karena proses penyakitnya maupun perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Begitu ya, yang namanya perubahan tubuh pada manusia itu bukan hanya secara fisik. Kenapa secara holistik saya katakan? Contoh, seorang perempuan PMS, premenstruasi sindrom, setiap bulan. Apa yang terjadi? Perubahan hormon memicu secara fisiologisnya, kan hormonal, sifatnya fisik. Lalu kenapa ya ada keluhan yang bad mood lah, bahasa anak sekarang begitu ya, bad mood, kemudian bawaannya nggak happy gitu, nggak asik lah bahasanya. Kemudian perut menjadi tidak nyaman, terasa kram begitu. Sehingga aktivitas Anda merasa tidak seperti biasanya. Anda tidak nyaman, Anda merasa terganggu dengan nyeri haid Anda,
Kemudian belum lagi dengan mood Anda yang swing, naik turun begitu. Nah, itu yang menjadi contoh sederhana bagaimana ketika tubuh secara fisiologis, secara fisik ya, mengalami, artinya perubahan fisik yang terjadi menjadi fisiologis kondisi normal. Bukan karena penyakit ataupun patologis, bagaimana perubahan hormon secara fisik fisiologis kita terjadi, kemudian mempengaruhi kondisi emosional kita. Bayangkan, kita hanya karena gara-gara nggak mood, cemberut aja. Teman kita nggak ngerti, maksudnya dia pengen senyum, nyapat, cuma karena kita sedang tidak mood, lalu menanggap kita, ih kayaknya dia marah deh sama aku. Nah, artinya apa? Bagaimana respon seseorang beradaptasi dengan kondisi fisiologis nyeri headnya, kemudian berdampak secara sosial. Yang nyeri head si A, tapi yang kena dampaknya juga si B. Jadi artinya apa? Si A ini punya kehidupan di lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan sosial. Dari yang seginya sederhana, karena perkara cuma nyeri head saja, perubahan fisiologis yang normal terjadi, kemudian bagaimana mempengaruhi emosional seseorang, sehingga kondisi sosialnya juga terpengaruhi. Nah, ini yang dikatakan sebagai contoh bahwa perawat itu melihat manusia sebagai makhluk yang holistik. Begitu juga nanti di keperawatan bedah, Anda akan melihat klien ataupun pasien itu tidak hanya dari skup dia sebagai seorang pasien. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam konsep penyakitnya mempengaruhi dia. Kemudian baik itu secara fisik, sosial, spiritual, apalagi. Kalau namanya holistik itu lengkap ya. Fisik, emosional, spiritual, ekonomi. Contoh kalau ekonomi itu begini paling sederhananya. Kepala rumah tangga, bapak-bapak, kena stroke atau serangan jantung, sehingga menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau dia misalkan bekerja sebagai karyawan terikat, mungkin akan menyesuaikan. Tapi bayangkan buat mereka yang kehidupannya misalkan buruh lepas, kerja harian begitu, yang dia kalau kerja nggak dapat gaji ataupun upah, berarti kan secara ekonomi fungsi ekonominya akan terpengaruh. Nah, begitu itu yang membedakan kita sebagai seorang perawat dibandingkan dengan profesi lain. Tergambarkan ya. Jadi pelan-pelan. Saya ingin Anda itu memahami peran perawat secara holistik, secara penuh, melihat manusia juga secara holistik, karena yang kita rawat adalah manusia. Kemudian kita melihat dari konsep mata kuliah yang kita bahas pagi ini adalah keperawatan medikal bedah. Saya akan coba share screen. Tampaknya belum bisa saya inikan dulu. Oke, kita kembali lagi coba untuk share screen ya. Untuk yang RPS, karena sudah bisa diakses di PhilLab sejak beberapa hari yang lalu, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Karena kalau enggak, kita akan langsung masuk ke bahan. Ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa? Topik demi topik pertemuannya bisa dilihat di sana ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, itu boleh silakan ditanyakan. Teknisnya bagaimana, misalkan terkait teknis kita kuliahnya apa. Tapi yang jelas, selama pertemuan di keperawatan medikal bedah 1, diupayakan Teams-nya tuh ada saya dan Pak Kadir, diupayakan untuk materi itu bisa diakses di PhilLab. Nanti apakah teknisnya pada setiap pertemuan itu kita akan menggunakan Zoom ataupun nanti bagaimana, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, tapi untuk semua materi itu bisa Anda akses di PhilLab. Nah, di bagian sesi pertama pada PhilLab Anda itu, kalau Anda perhatikan, saya sudah menyediakan kalau nggak salah ada logbook RPS kontrak perkuliahan. Nah, Anda perhatikan, itu ada RPS sama logbook praktik.
Itu tujuannya adalah semua mahasiswa silakan nanti diakses, kemudian bila perlu itu di print out kan, supaya nanti pada saat kita misalkan contoh setiap pertemuan kita pada minggu ini, pagi ini kita akan membahas untuk praktek labnya terkait dengan pemeriksaan fisik sistem pernapasan. Ya, pada saat ada video, Anda baca, Anda tonton berulang-ulang, Anda pahami, kemudian ada hal yang tidak Anda pahami, Anda tuliskan di dalam logbooknya. Di kolomnya itu kan ada kan, di situ yang tidak dipahami, atau ada komentar, ada masukan, begitu ya. Anda catat, begitu. Ketika kita melakukan sesi Zoom, ataupun nanti ketika dibuka kolom diskusi, begitu ya, menyesuaikan, itu menjadi media untuk mahasiswa bertanya secara aktif mana yang tidak kita pahami, sehingga nanti dosen maupun pembimbing itu akan secara optimal mengupayakan memberikan pendampingan. Saya paham betul bahwa kondisi kita daring ini tidak bisa sama persis ketika kita belajar di lab secara langsung. Tapi dengan kondisi saat ini, kita pun harus berupaya secara maksimal apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita harus belajar melalui daring, tidak apa-apa, tapi kita bisa optimalkan. Begitu ya mahasiswa ya. Jadi logbooknya itu silakan nanti di-download, kemudian di-print out kan, nanti silakan dituliskan. Nanti di akhir perkuliahan, setiap mahasiswa harus mengumpulkan logbooknya. Kenapa Bu harus dikumpulkan? Karena itu akan menjadi bukti record bahwa selama kita kuliah 1 semester ini, dimulai dari Agustus sampai nanti Desember, menjadi bukti meskipun kita tidak datang ke kampus secara langsung, tapi kita betul-betul melalui perkuliahan. Nanti ada rekaman kita melakukan Zoom, kemudian materi perkuliahan yang sudah dimasukkan di VLab, kemudian ada respon umpan balik dari mahasiswa mengikuti perkuliahannya. Salah satunya adalah tadi pengisian logbook. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Nanti ini belum apa-apa saja, Anda sudah ditodong oleh tugas. Saya paham, pasti mahasiswa itu mengeluh, Bu, pengen kuliah offline, sudah lelah dengan daring, karena tugasnya banyak. Betul, sayang. Kalau kuliah memang banyak tugas, kalau banyak cucian itu namanya laundry. Jadi, mahasiswa kenapa harus diberikan banyak tugas? Tidak harus sih sebetulnya, tapi tugas itu menjadi salah satu cara bagaimana mahasiswa belajar secara aktif. Nah, ini yang kan saya sepakati di Anda. Berbeda dengan keperawatan dasar sebelumnya, di KMB ini pembelajaran metodenya itu lebih menekankan SCL, Student Center Learning, artinya mahasiswa itu menjadi pusat pembelajarannya, bukan lagi gurunya atau dosennya. Kalau dulu ketika kita SD, SMP, itu banyak diajarkan oleh gurunya, cara menjumlahkan bilangan desimal atau pecahan, kasih dicontoh, dikasih di papan tulis begitu. Tapi ketika kita sudah masuk tingkat perguruan tinggi, pembelajaran itu hampir 70%-nya itu didominasi oleh mahasiswa. Guru atau dosennya, dia mengarahkan sifatnya. Contohnya pagi ini, kita bikin kesepakatan tentang kuliah di awal pertemuan, kemudian sudah dibagi tuh, ada RPS topik demi topiknya tiap pertemuan, mahasiswa sudah tahu kan, setiap pertemuan itu apa saja, kapan, bahan diskusinya apa. Jadi beberapa hari sebelumnya, mahasiswa itu sudah bisa membaca atau mengakses bahannya. Nanti saya akan share, jadi kita akan mengoptimalkan berbagai media yang kita punya. Jadi saya akan share kepada Anda beberapa perpustakaan online. Kalau nggak salah kemarin saya barusan ketemu sama Pak Doni namanya, salah satu pustakawan di Poltekkes, itu menyampaikan bahwa melalui media online itu kita bisa mengakses perpustakaan. Jadi mahasiswa silakan digunakan. Kemarin kalau nggak salah di VLab pun saya sudah mencantumkan kita punya ProQuest dan EBSCO itu tidak berbayar alias gratis. Kalau kita masyarakat umum, kita harus membayar dulu baru bisa akses ke sana. Bu, gunanya apa? Karena saya akan mengantarkan Anda bahwa sekarang praktek keperawatan itu tidak lagi menjadi textbook. Kalau zaman dulu tuh diturunkan melalui textbook, artinya apa? Membaca, dari membaca kemudian dipraktekkan.
Kalau sekarang tidak, selain textbook, belajar dari ilmunya, dari sumber ilmunya, juga kita akan mengenal evidence-based nursing. Jadi karena keperawatan itu adalah ilmu praktek, bukan ilmu sastra, jadi dia harus diaplikasikan. Nah, kemudian apa hubungannya Bu dengan evidence-based nursing? Misal contoh realnya begini, kalau pasien itu peningkatan suhu tubuhnya terjadi akibat proses infeksi, misal contoh realnya nggak usah aneh-aneh deh, flu saja, Anda flu saja, sebagian orang itu mengalami demam, peningkatan suhu tubuh, begitu ya. Secara konsep teorinya, kalau textbooknya dibilang salah satu tindakan mandiri keperawatan yang bisa dilakukan adalah kompres, begitu ya. Kemudian evidence-based nursing-nya itu apa Bu? Evidence-based nursing-nya sekarang bergeser. Pertanyaannya efektif yang mana? Kompres dingin atau kompres yang hangat? Nah, evidence-based nursing inilah yang kemudian diterapkan, dilakukan uji coba. Dari sekian kali tindakan pemberian kompres pada sekian orang, itu didapatkan ternyata kompres hangat itu efektif dilakukan pada pasien yang mengalami demam pada suhu sekian sampai sekian. Kompres dingin, maksudnya kompres dingin itu bukan kompres es ya, tapi kompresnya kompres yang air suhu ruang, itu efektifnya dilakukan pada orang yang mengalami peningkatan suhu tubuh dengan rentang sekian sampai sekian. Itu namanya evidence-based nursing. Artinya apa? Kita melakukan praktek keperawatan itu berdasarkan bukti ilmiah yang ada di lapangan. Dan itu dituliskan secara ilmiah juga. Makanya dikatakan evidence-based nursing. Jadi itu yang menjadi pergeseran atau tren isu kita saat ini, bahwa praktek keperawatan itu lebih ditekankan selain karena faktor ilmu, tapi juga didapatkan dari evidence base, jadi berdasarkan prakteknya. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi Anda bisa mengakses perpustakaan online istilahnya, mungkin begitu ya, sama ProQuest, begitu EBSCO itu bisa dimanfaatkan. ProQuest dan EBSCO itu sebetulnya banyak sekali, bukan hanya sekedar menampilkan artikel-artikel hasil dari penelitian-penelitian, tapi juga mungkin ada e-booknya yang bisa Anda akses, meskipun tidak sebanyak pada saat kita di perpustakaan online. Jadi kalau konsep zaman saya kuliah, untuk meminjam buku saya harus datang ke perpustakaan secara langsung, mendapatkan bukunya dalam bentuk hard, pegang secara nyata. Tapi dalam zaman sekarang, pergeseran itu terjadi. Hanya dengan membuka laptop ataupun membuka HP, Anda bisa masuk ke perpustakaan online mendapatkan sumber bacaan yang lebih dikenal dengan e-book. Dan tidak hanya e-book ya, sekarang ada artikel ataupun jurnal. Nanti yang bisa Anda dapatkan untuk memperkaya pembelajaran kita. Bisa dipahami semua mahasiswa? Silakan di-on-kan saja suaranya. Siap, bisa Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau kuliah dengan saya agak slow, Anda boleh bawa minum, bawa teh atau kopi, silakan. Yang nggak boleh bawa nasi padang. Nanti Anda nggak konsentrasi ikut kuliah sama saya. Oke, kalau tidak ada, RPS itu bisa dibaca, terutama dengan topik ataupun bahasan tiap pertemuannya, kapan saja waktunya itu bisa dibaca ya di RPS. Kesepakatannya adalah tadi, untuk setiap sesi perkuliahan, kita sepakati saja tidak harus melulu dengan Zoom, karena saya pun sadar betul, Zoom tadi saya sudah sebutkan lumayan menyedot banyak kuota. Jadi kita akan mengupayakan dengan berbagai cara. Kemudian Anda pun bosan, saya pun capek, ngoceh sorang-sorang begitu ya. Anda mangut-mangut aja di depan begitu. Sementara saya mulut ngoceh sampai berbusa. Nah, konsep kita tadi saya sudah sampaikan, SCL, Student Centered Learning. Jadi saya lebih memberikan sedikit pecutan, motivasi, materi. Kemudian nanti distimulasi oleh penugasan-penugasan. Jadi Anda belajar secara aktif. Kalaupun nanti di tengah jalan Anda kesulitan, Bu, kenapa saya mengalami kesulitan untuk browsing di EBSCO? Kondisinya apa? Boleh nanti bikin bikin janji begitu, kita zoomkan.
cara bagaimana kita browsing. Saya ingin sekali mahasiswa itu sudah terbiasa di awal-awal semester untuk bisa googling, browsing gitu ya, mencari artikel, bacaan, sumber. Jadi Anda itu tidak lagi terkonsep kayak zaman saya di era tahun 90-an. Cari sumber buku itu harus ketemu bukunya benar, habis itu harus pegang erat, dipeluk betul, baru ketemu buku. No, sekarang sudah bergeser. Anda bisa dengan via HP saja. Yang penting kenceng sinyalnya dan pastikan ada pulsanya sama kuota. Kemudian Anda bisa akses kemanapun. Ya, oke. Untuk itu kontrak perkuliahan jelas. Saya tekankan lagi kita SCL ya, jadi tidak lagi harus mengandalkan dosennya yang harus mengajar, tidak. Dosen memberikan sedikit materi, kemudian memberikan motivasi pembelajaran. Nanti di KMB 1 untuk saya, khusus untuk saya akan memberikan beberapa kasus. Kalau sudah masuk ke dalam topik-topik penyakit ya, kasus-kasus yang lebih, maksudnya supaya Anda real, Anda tidak lagi belajar gagal jantung adalah, tanda gejalanya adalah, etiologinya adalah, itu membosankan. Jadi saya akan bikin kasus, pasien si A mengalami ini, dan ini, keluhannya ini, serangan ini, bla bla bla, di rumah sakit, bla bla bla. Terjadi ini dan ini. Nanti ada pertanyaan, apa yang terjadi, apa masalah keperawatan, apa yang menyebabkan, sehingga itu akan memacu Anda untuk membaca. Nanti pada saat kita pun, kalaupun memang bisa kita Zoom, kita akan upayakan untuk diskusi. Jadi saya pun tidak lagi mengajarkan Anda, mendikte Anda seolah-olah Anda nggak bisa baca. Gagal jantung adalah, oh no. Begitu ya mahasiswa ya, mindset itu sudah kita harus ubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan? Karena kita sudah berkenalan, saya lupa. Sudah berkenalan di keperawatan dasar, tampaknya Anda sudah paham betul ya karakternya. Jadi, untuk penugasan demi penugasan, Anda pun bisa lihat di kolom nilai yang pernah saya berikan di keperawatan dasar, Anda lihat. Itu ada nilai UTS, UAS, penugasan, ada ujian praktek, segala macam. Nah, sebaiknya saya sarankan penugasan demi penugasan itu dilakukan, maksudnya dipenuhi. Karena Anda bisa melihat nilai UTS, UAS Anda itu bukan hanya Anda sih, di zaman-zaman sebelumnya juga kebanyakannya nilai UTS UAS itu tidak cukup memuaskan, sehingga penugasan yang diberikan itu mendongkrak nilai UTS UAS Anda. Kalau bikin video begitu, jadi Ibu bikin video mulu. Nah, pahami dulu esensi tujuannya apa, sehingga ada motivasi buat Anda. Oke, bikin video selain Anda harus belajar, Anda juga sebetulnya mendongkrak nilai Anda sendiri. Wahai mahasiswaku tercinta, kita ini diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan sekaligus kekurangannya. Ada orang yang memang menonjol secara akademis, tapi untuk hal lain mungkin dia harus belajar lebih banyak. Begitupun sebaliknya, dari hal misalkan kehidupan sosialnya, bagaimana dia berhubungan dengan orang sekitarnya, mungkin dia bagus begitu ya. Cuma ketika untuk urusan akademis dia harus berusaha lebih banyak. Nah, hal ini sebetulnya dipahami oleh masing-masing diri kita. Jadi dosen itu tidak bisa menyamaratakan semua mahasiswa. Jadi tolong jangan tertekan karena masalah nilai. Aduh, nilai saya C, Bu. Saya rasanya bosan hidup, Bu. Lihat nilai C. Ya Allah, rugi amat hidup kalau begitu, hanya terorientasi oleh nilai. Makanya belajarlah dari pengalaman bahwa sebetulnya tidak ada dosen yang tidak menginginkan Anda itu lulus semua. Harapannya semuanya lulus dengan nilai memuaskan. Tapi rasanya buat saya pribadi pun tidak fair kalau saya harus memberikan nilai semuanya B semua. Sementara ada mahasiswa yang dia punya usaha yang lebih gigih, lebih tekun, lebih giat, dan segala macam, masa nilainya harus disamakan sama orang yang malas, yang nggak mau bikin tugas. Nah, itu yang menjadi motivasi Anda sebetulnya untuk meraih nilai. Tapi ingat sekali lagi, nilai itu bukan satu-satunya tolak ukur, indikator utama. Begitu ya. Jadi ketika Anda melihat nilai Anda di semester lalu nilainya tidak cukup memuaskan buat Anda, karena Anda punya target sebetulnya, it's okay. Itu menjadi motivasi Anda untuk semester yang akan datang.
untuk Bapak ya lebih meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan manajemen diri Anda, begitu. Ya, semoga Anda termotivasi. Jadi mohon maaf, memang saya harus akui saya bukan tipikal dosen yang murah hati, apalagi murah nilai, yang ngasih nilai semua mahasiswa itu mau malas, mau rajin nilainya semua tidak. Jadi saya akan memberikan secara fair, terbuka, kayak kemarin saya akan sampaikan berapa nilai Anda dapatkan UTS UAS, kemudian penugasan Anda yang mengumpulkan dengan tidak, ada yang mengumpulkan terlambat pun tidak bisa dibohongi, itu sudah ada kelihatan di Pileg. Ya, begitu ya, mohon maaf sebelumnya, tapi memang begitu adanya. Saya tidak bisa memuaskan semua mahasiswa sesuai dengan harapannya masing-masing, tapi saya hanya bisa, selain menjalankan tupoksi dan tanggung jawab saya, tapi saya juga berusaha memberikan terbaik yang saya punya. Oke, kita masuk lagi ke topiknya. Topik kita pagi ini adalah konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Untuk jenjang vokasi di 3 keperawatan, keperawatan medikal bedah itu menjadi dipotong menjadi 2. Sebenarnya nggak ada istilah itu, tidak ada. Hanya karena kondisi kita kuliahnya cuma 3 tahun, 6 semester, disitulah praktek, disitulah teorinya dengan komposisi kurang lebih 40/60, 60%-nya praktek, 40% teori. Maka dari sekian banyak topik pembelajaran yang keperawatan medikal bedah itu, dia dibagi menjadi 2, KMB 1 dan KMB 2. Tapi sebetulnya sama, hanya untuk mempermudah pengorganisasian pembelajaran saja. Jadi saya bicara seperti ini jangan sampai mahasiswanya menjadi terkotak-kotak begitu ya pemikirannya. Oke, ini konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Dengan topik kita pagi ini, seharusnya setelah pembelajaran ini dilalui, mahasiswa itu sudah bisa paham, bisa membedakan mana namanya keperawatan dasar, mana yang namanya KMB. Kita singkat saja dengan KMB ya. KMB. Terus maternitas itu apa? Keperawatan anak itu apa? Komunitas itu apa? Keperawatan komunitas itu apa maksudnya? Dan jadi sebetulnya keperawatan itu ya satu ilmu besar mengenai ilmu keperawatan ya, begitu ya, pasti keperawatan, namanya juga ilmu keperawatan. Tapi kenapa dalam ininya kok ada namanya keperawatan anak, keperawatan maternitas? Sebetulnya itu adalah gambaran cakupan secara umum apa saja sih tentang ilmu keperawatan yang kita pelajari. Nah, untuk memudahkan tadi proses pembelajaran diorganisir, ada KMB, ada keperawatan anak. Jadi ketika Anda belajar tentang anak, khusus tentang anak, Anda akan masuk ke fase keperawatan anak namanya. Kalau Anda konsepnya, tapi sama, ilmunya ilmu keperawatan. Ketika Anda masuk ke komunitas, bagaimana Anda melakukan asuhan keperawatan dalam konsep komunitas yang ada masyarakatnya banyak, begitu ya, terdiri dari kumpulan beberapa keluarga, itu Anda melakukan pendekatan komunitas, tapi tetap dasar ilmunya ilmu keperawatan. Jadi sebetulnya itu adalah gambaran cakupan tentang ilmu keperawatan yang bisa dilakukan di beberapa stase atau pengelompokan. Ini kayaknya Cynthia Fitri ini kesulitan sinyal ya. Kadang terlempar, kadang masuk, kelihatan di saya. Semoga tetap bisa eksis, bisa ikut. Untuk Cynthia, kalaupun nanti kesulitan, Anda bisa nanti akses di VLab untuk rekamannya untuk bisa mereview supaya tidak ketinggalan lah intinya. Oke, konsep dan perspektif. Tadi secara garis besar saya sudah berikan gambaran pada Anda. Ini topiknya cakupan dan fokus, lalu peran perawat apa, prinsip praktiknya apa. Saya yakin Anda sudah belajar tentang etika keperawatan belum ya? Sudah ada belum? Siap, sudah Bu. Siap, sudah Bu. Anda mungkin di etika keperawatan Anda sudah mengenal prinsip praktik keperawatan sudah ya? Kakak?
Halo? Halo mahasiswa? Ketika saya melakukan Zoom, tanya jawab itu kadang menjadi cara saya untuk melihat apakah mahasiswanya tidur, menyimak, atau bagaimana. Saya merasa khawatir kalau saya ngoceh sendiri, mahasiswa asik dengan alamnya sendiri masing-masing. Sehingga pembelajaran tidak maksimal. Jadi saya berharap Anda sudah mendapatkan etika keperawatan. Di situ mungkin sudah disinggung ada standar profesi, ada apa gitu ya. Salah satunya adalah prinsip praktik keperawatan. Prinsip etik itu ada, kemudian jadi prinsip praktik keperawatan itu apa gitu. Semoga itu tidak hilang dalam ingatan Anda. Itu tetap dimasukkan karena ternyata dalam prakteknya pun di KMB itu tetap digunakan. Oke. Nah ini, Anda bisa baca sendiri ya. Yang saya merahkan itu artinya penekanan kita. Jadi KMB itu bagian di dalamnya terdapat bagian ada promosi kesehatan, ada layanan kesehatan, perawatan penyakit pada orang dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan bla 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 bla. Itu menurut Silimon et al. 2012. Jadi yang menjadi fokus kita adalah ternyata sebagai perawat itu kita tidak hanya merawat orang sakit, tapi ternyata di dalamnya ada upaya promosi kesehatan. Salah satu tindakan realnya adalah kita melakukan penyuluhan atau penkes. Itu hanya tindakannya saja, tapi yang namanya promosi itu banyak, bukan hanya penkes ya. Kemudian layanan kesehatan kita itu berupa asuhan keperawatan, yaitu perawatan penyakit pada orang dewasa, ini digarisbawahi. Jadi KMB itu lebih berfokus pada orang dewasa. Kalau anak-anak itu sudah masuk ke dalam keperawatan anak. Kalau pada ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan dalam berapa jam, itu dalam konsep keperawatan maternitas. Nah, ini yang salah satu yang menjadi pembedanya. Oke. Nah, ini peran perawat. Anda harus paham bahwa perawat itu tidak bekerja sendiri, tapi dia merupakan bagian dari tim. Timnya itu ada termasuk di dalamnya minimal ada dokter, ada perawat, ada nutrisionis atau ahli gizi, ada tenaga kesehatan misalnya rehab medik, atau ada ahli diagnostik, petugas lab misalnya begitu. Jadi di dalam mindset mahasiswa itu Anda sudah harus bermindset bahwa perawat itu tidak bekerja sendiri, tapi dia merupakan bagian dari tim kerja yang melayani pasien ataupun klien beserta keluarganya. Karena kita tidak melihat manusia itu secara tunggal, tapi secara utuh holistik. Kemudian dia punya lingkungan sosialnya tadi. Nah, berbeda oleh profesi yang lain, mungkin tidak ke sana, tapi kalau kita sudah jauh sampai ke sana. Jadi perawat itu tidak bisa egois bekerja sendiri. Menurut ilmu saya harus begini. Betul ilmu kita. Sehingga kita harus berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Contoh real. Ada pasien dengan kasus DM, diabetes mellitus. Pasien ini karena dirawat di rumah sakit, tidak suka masakan di rumah sakit karena rasanya hambar menurut versinya dia. Nah, sebagai seorang perawat kan kita harus menjalani salah satu promosi kesehatan dong. Dijelaskan. Anda mengangkat diagnosa salah satunya resiko ketidakstabilan glukosa darah. Anda mengkaji, Anda lihat ternyata ada perilaku pasien yang tadi dia tidak suka makanan rumah sakit, kemudian dia minta keluarganya untuk membawa makanan dari rumah. Padahal makanan yang di rumah sakit itu sudah dihitung jumlah kalorinya sesuai dengan kebutuhan pasien saat itu. Nah, Anda bisa bayangkan, Anda berpikir, kenapa ya kalau dicek GDS, ini pasiennya tuh temuannya, gula darahnya cenderung tinggi, padahal dia sudah dirawat di rumah sakit, obat sudah diminum, dipantau terus. Tapi kenapa ya? Ternyata tadi, misalkan nggak sengaja keluarganya ketemu sama Anda, dia bawa rantang. Tahu rantang ya? Kalau bahasa saya zaman dulu itu ada rantang, tempat makanan yang bersusun bertingkat, itu namanya rantang. Dia bawa rantang. Anda ngobrol,
Jenguk siapa Bu? Oh itu lihat Bapak si Anu gitu. Oh iya. Wah banyak ya Bu bekalnya. Kan biasa kita berkomunikasi gitu. Iya ini permintaannya Bapak. Nah ketahuan kita. Oh Bapak, jangan langsung diserang, coba tanya. Bapak kenapa Bu, minta bawa makanan gak apa aja, tanya. Seleranya apa Bu, kesenangannya apa. Jadi perawat itu tidak langsung menjudge, menyalahkan. Kita gali lagi, tanya bapaknya. Kenapa dia minta bawa makanan dari rumah, apa yang mau dicarinya, begitu. Ternyata misalkan di rumah sakit rasanya hambar Bu, nggak ada rasa garamnya. Kemudian makanannya itu-itu aja, sayurnya bening mulu. Saya senangnya sayur santan, misalkan ya. Kemudian saya pengen martabak lah Bu, kan di rumah sakit nggak ada menu martabak, begitu. Dalam konsepnya pasien, selama dia masih punya nafsu makan, kita sebagai tenaga kesehatan itu bersyukur sebetulnya. Oke, nafsu makannya tidak bermasalah. Cuma kita arahkan, kasih penjelasan. Pasien DM dengan kondisi gula darah seperti ini, kondisinya seperti apa, jelaskan bahwa dia harus makan seperti apa. Jadi pelan-pelan, tidak langsung menjudge si pasiennya. Jelaskan, benar Pak, di rumah sakit tuh makanannya nggak enak ya, bening segala macam. Cuma karena kondisi Bapak mengalami DM, gula darahnya tidak turun-turun, maka makannya pun harus dikontrol. Kalau enggak, gula darahnya enggak turun. Kan enak kita jadi perawat. Itu salah satu peran kita berkomunikasi. Itu pertama, menjelaskan kepada pasiennya. Kemudian nanti kita akan berkomunikasi dengan nutrisionis ahli gizi. Karena kita tahu kondisi pasien kita. Ternyata bapaknya hobinya sayur ini, nggak suka yang sayurnya seperti apa. Kita ngobrol sama ahli gizinya. Bapaknya hobinya ini loh, gini-gini. Kira-kira menunya bisa nggak ya kita ini change gitu. Meskipun tidak seenak masakan rumah karena kondisinya kan berbeda. Ini kondisi pemulihan pengobatan konteksnya dengan kondisi patologis yang dialami oleh pasiennya. Nah, ini yang menempatkan seorang perawat dengan dasar ilmunya bisa menempatkan diri. Kebutuhan kesehatan pasiennya terpenuhi, tapi kemudian kita mampu berkolaborasi dengan ahli gizi, berkomunikasi dengan keluarga pasien, menjelaskan pada pasien. Nanti kalau sudah pulang ke rumah pun, pola makannya tidak bisa lagi seperti dulu. Karena dia sudah mengalami DM, harus dijelaskan. Nah, inilah yang membedakan kita sebagai perawat berdasarkan ilmu, bukan perawat yang robot. Kalau perawat robot, ada pasien datang, oke silakan masuk, senyum yang lebar, buat keluarganya senang, kita seolah-olah menjadi badut, bercanda, menghibur mereka. Bukan itu. Tapi dengan perilaku kita, dengan sikap kita, ramahnya kita, itu sebetulnya menjadi obat. Pasien tidak menjadi takut, menjadi cemas. Aduh dirawat di rumah sakit, saya mau diapain ya? Setiap mau makan nanti dia harus disuntik insulin misalnya, dia udah ketakutan. Bayangkan dalam mindsetnya saja ketika dijelaskan Pak dengan kondisi Bapak DM, Bapak harus dapatkan insulin dalam sehari berapa kali, dia udah ketakutan. Ditambah lagi maaf dengan gesture kita begitu kita masuk ruangannya dia, wajahnya cembetut, nggak mau senyum, lirikan matanya sinis, bayangkan itu terjadi pada kita, nggak enak kan? Nah, itu yang dikatakan perawat itu sebagai agen terapeutik. Kehadirannya itu membuat keluarga dan pasiennya nyaman, tapi dalam konteks mendukung upaya kesehatannya. Bukan seperti badut, bukan. Anda hadir, bercanda, hahihi, tapi nggak jelas. Tapi tadi contohnya ketika melihat keluarganya bawa rantang, Anda jelaskan. Karena Anda punya dasar ilmu, dijelaskan. Oh iya Pak, nanti saya sampaikan ya, coba ke ahli gizinya bisa nggak nanti menunya kita sesuaikan. Meskipun nanti tidak akan seenak di rumah masakan rumah. Tapi tujuannya apa? Jelaskan. Jadi keluarga ini sama pasiennya paham. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, pola makannya sudah berubah. Harus sesuai dengan kondisi fisiologis pasiennya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekambuhan ulang dan komplikasi lanjut dari DM-nya. Itu kalau perawatnya berdasarkan ilmu. Hadir ketemu sama keluarga dan pasiennya dengan gesture, dengan bahasa tubuh yang bagaimana Anda bersahabat, misalkan Anda senyum, menyapa, pagi Pak, bagaimana kondisinya saat ini, ada keluhan apa?
Nah, dia kan cerita, saya nggak enak sus, ini makanannya bla 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 bla. Atau misalkan, kenapa ya saya cenderungnya lemes? Anda lihat, ya Pak, ini GDS-nya sudah hampir 300, 200 sekian. Ini salah satu efeknya kalau bawa makanan dari luar tidak terkontrol, sehingga gula darahnya cenderung tinggi, makanya bawaan tubuh itu menjadi cenderung lemes. Padahal Bapak sudah diinfus. Nah, jadi pasien itu paham, oh efek kalau saya makan sembarangan tuh begini akibatnya. Jadi kehadiran perawat itu tidak membuat pasien merasa ketakutan, tidak nyaman. Bayangkan Anda datang ke pasien, Anda marah-marah. Tuh lah Pak, lah dibilang suruh makan di rumah sakit, lah ada usah makan bawa dari rumah. Tadi bilang togel Bapak nih, bayangkan kalau komunikasi perawatnya sebegitunya. Pertama, pasien tersinggung, keluarga tidak nyaman, kemudian ilmunya nggak ngerti, nggak dapet dia. Sehingga terapeutiknya nggak ada. Tapi kalau dengan penjelasan tadi bahasanya sederhana, disederhanakan sesuai dengan kondisi pasien dan keluarga, tujuan diberikan makan, menunya seperti itu, jumlahnya seperti apa, begitu. Nah, kalau gula darahnya tinggi seperti ini, maka dikeluhkan oleh pasien tuh begini, makanya dia tidak akan menjadi sembuh. Malah kalau dibiarkan jangka panjang akan terjadi komplikasi. Nah, hal-hal semacam inilah cara kita berkomunikasi dengan baik. Itu salah satu peran perawat yang namanya komunikator. Ya, jadi peran perawat, kan kita bicara tentang peran perawat. Jadi bagaimana kita berkomunikasi baik kepada klien atau pasiennya, pada keluarga. Kenapa harus belajar keluarga? Karena pasien kita ini rata-rata di Indonesia punya keluarga. Nah, selain keluarga dia punya sahabat, punya apa. Jadi kalau misalkan bayangkan dia punya teman, punya keluarga yang sesama pasien DM. Apa yang dia dapatkan ilmunya dari kita, dia share. Nah, itu akan menjadi support system positif. Oh iya ya, ternyata DM itu harus dikontrol makannya ya. Oh yaudah, saya juga gitu deh. Jadi terbentuk lingkungan yang positif. Mereka begitu pulang dari rumah sakit, mereka bisa saling share, bisa saling mengingatkan. Jadi satu peran sederhana hanya dengan melalui peran komunikator, ternyata maknanya banyak. Jangan pernah meremehkan. Namanya manusia, perawat itu kan juga manusia, karakternya beda-beda. Ada tipikal orangnya senangnya diam aja nggak ngomong, tapi tangannya kerja. Seneng ini, seneng itu, seneng itu. Cuma karena nggak banyak ngomong, peran komunikatornya itu nggak jalan. Keluarga pun merasa kadang ini kok perawat datang enak ya, nggak banyak ngomong. Cuma kadang nggak ngerti dia mau ngapain gitu. Tiba-tiba datang nyuntik aja. Tiba-tiba, nih Pak obat minum ya. Gitu. Nggak dijelasin ini minumnya kapan, setelah apa, sebelum makan nasi misalkan. Apa minumnya ini bagaimana, apa ditaruh di bawah lidah, apa langsung ditelan, apa bagaimana begitu. Memang perawat itu karena kondisinya, perannya mengharuskan perawat itu bukan bawel ya, tapi memang dia harus berpikir kritis. Ingat, berpikir kritis, melihat situasinya, dia tahu kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam, kapan dia harus terbuka, kapan dia harus menahan dirinya. Contoh, ketika pasien marah-marah, dia merasa menu makanannya tidak enak, kan respon orang beda-beda. Ada pasiennya diam, tapi dia bilang ke keluarganya, di sini nggak enak makanannya, tolong bawa makanan ya. Ada nanti pasien yang dia marah karena dia merasa dia ke rumah sakit tuh bayar nggak gratis. Dia marah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena pengalaman saya di klinis sebelum saya menjadi dosen, itu saya ketemu jenis-jenis pasien yang seperti ini. Jadi dia ketemu makanan yang nggak enak, saya nggak mau makan sis, nggak enak, pokoknya dia bilang, udah nggak enak, kenapa ya? Coba deh, rubah deh menunya, bla bla bla. Dia komentar sama kita. Nah ini yang saya bilang, kita berpikir kritis. Ini pasien sedang meluapkan emosinya. Anda jangan langsung, Pak, Bapak tahu nggak? Bla 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 bla. Wah makin panas itu. Makanya rame nanti direkam di media sosial, sering terjadi adu mulut awalnya tenaga kesehatan sama si keluarga atau pasiennya. Jadi ketika kita melihat pasien atau keluarga begitu, lebih baik kita diam, dengarkan apa menjadi keluhannya. Baik Ibu atau Bapak, saya terima masukannya, ini tentang makanan ya. Gitu. Baik, nanti kita coba diskusi dengan nutrisionisnya atau ahli gizinya.
terkait dengan menu, tapi ada hal yang harus saya sampaikan. Kenapa makanan jumlahnya tidak banyak atau misalkan apa? Ya, Anda jelaskan dasar keilmuannya. Begitu ya Pak, gitu. Nanti kalau ada yang kurang berkenan atau apa nanti bisa kita diskusikan. Gitu. Jadi kita kita paham situasinya. Kapan kita harus menyampaikan penjelasan, kapan kita harus diam untuk diam mendengarkan keluhan pasiennya atau keluarganya. Begitu ya. Jadi peran perawat itu sangat luas sekali, bukan hanya luas, tapi luas begitu. Jadi ingat bahwa perawat itu tidak bekerja sendiri, dia bersama tim. Dia ada di dalam timnya ada dokter, ada nutrisionis, ada ahli rehab. Contoh ahli rehab itu begini, ada pasien pasca stroke yang dia harus direhabilitasi. Nah, nanti ada orang fisioterapi namanya, dia akan melakukan serangkaian tindakan-tindakan rehabilitasi. Makanya perawat itu tidak bisa bekerja sendiri. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Nah, ini tadi yang saya singgung. Peran perawat itu komunikator, kemudian educator, kolaborator, advocator. Advocator itu begini, kalau misal kolaborator Anda sudah paham dari cerita-cerita tadi saya sampaikan, Anda sudah paham, Anda melihat pasiennya, dia harusnya misalkan, dia harus dilakukan fisioterapi, tapi karena kondisinya dia hipoglikemi, yang biasanya dia hiperglikemi, tiba-tiba pagi ini menjadi misalkan dia hipoglikemi, cenderungnya 98, pasca makan, 2 jam setelah makan, cenderung turun begitu. Atau nanti tiba-tiba drop sampai 70 lebih, Anda akan berpikir, ini kenapa ya? Ada apa yang salah di pasien ini. Sementara dia harus pergi pemeriksaan, misalkan dia harus USG ginjal, misalkan. Dengan kondisi dia yang seperti itu, peran Anda tuh sebagai advocator yang melindungi dia. Nggak mungkin pasien itu dalam kondisi hipoglikemi dipaksakan untuk diantar pergi melakukan USG. Nah, Anda bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain. Ini kondisi pasiennya sedang hipoglikemi. Anda hubungi dokter, misalkan dok ini pasiennya ini gini. Ada instruksi kan, ada SOP-nya pasien yang mengalami hipoglikemi itu apa tindakannya. Kemudian dilakukanlah tindakan. Artinya apa? Yang harusnya dia melakukan pemeriksaan USG ginjal ditunda dulu. Tapi kita sebagai perawat yang pertama kali menemukannya. Coba kalau enggak, ya udah urusan dia. Dia mau jatuh USG, biarin aja. Yang penting tugas saya terpenuhi. Bayangkan. Apa yang terjadi? Pasien Anda itu bisa meninggal mendadak. Sampai di tempat USG ginjal, dia lemes. Tiba-tiba kayak orang ngantuk aja. Nge-fly. Kenapa Bu? Ngantuk, paling keringat dingin. Yaudah Bu, nggak apa-apa. Saya USG sambil ini ya, sambil tiduran aja. Selesai USG, nggak bangun-bangun lagi pasiennya. Karena dari awal sudah ketahuan hipoglikemi, tapi tidak mendapatkan tindakan yang tepat. Siapa yang pertama kali menemukan? Harusnya perawat. Kenapa Bu harus perawat? Karena perawat itu yang tahu pasien selama 24 jam penuh. Bayangkan, 24 jam penuh. Dokter itu nggak standby di situ kan? Ahli gizi nggak standby di situ kan? Yang standby siapa? Perawat, meskipun perawatnya ada sip-sipannya. Nah, setiap sip-sipan ini akan berkomunikasi pasien si A dengan kondisi bla 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 bla, diagnosisnya ini dan ini, perlu perhatian ini dan ini. Pasien ini cenderungnya kalau nggak hiper. Sehingga kalau sudah disampaikan demikian, pergantian sip itu menjadi perhatian. Oh, pasien ini cenderung ini, sehingga sekian waktu dia harus berkala dicek apanya yang harus dicek. Nggak mungkin harus dicek tensi mulu. Dengan tensi kan nggak ketahuan hipo atau hiperglikemi. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa perawat itu harus praktek berdasarkan ilmu. Paham ya seluruh mahasiswa? Jadi peran perawat itu jangan terlihat seperti main-main ecek-ecek. No. Ya, justru kalau perawat itu kritis, dia tahu kondisi pasiennya, perawat itu menjadi kunci utama. Contoh realnya yang tadi, sudah ketahuan pasiennya hipoglikemi, Anda tahu ini pasiennya DM. Kenapa dia cenderung keringat dingin, ngantuk, lemes? Coba cek deh.
oh ternyata dia mengalami hipo, nggak boleh dibiarkan lama-lama. Meskipun pada saat itu dia harus diantarkan ke USG, pemeriksaan USG ginjal, tapi Anda berkomunikasi di sana. Pasien ini sedang mengalami kondisi hipoglikemi, belum bisa diantar sekarang ya. Oke, Anda lakukan tindakan, tangani saat itu. Kolaborasi dengan dokter. Kondisi pasiennya sudah stabil, baru diantar ke pemeriksaan USG ginjal. Selamat dia. Bayangkan kalau Anda memilih menjadi perawat yang tidak memiliki peran advokator. Anda tidak melindungi pasien Anda. Antar aja, nggak apa-apa. Habis itu dia pulang USG nggak diantar ke ruangan, sudah diantar ke kamar jenazah. Kalau keluarganya jeli, maka Anda bisa menjadi salah satu tersangka utamanya karena dianggap lalai. Ya, jadi mahasiswa itu dari sekarang sudah harus paham kenapa ya kalau ada kasus-kasus karena kelalaian perawat. Coba Anda baca kasusnya apa, bagaimana runut ceritanya, apa yang menyebabkan dia begitu. Makanya saya bilang, wahai calon-calon perawat, Anda itu kan jadi calon-calon perawat ya, generasi pengganti kami. Kami kan tidak selamanya bercokol, Andalah calon-calon generasi penerusnya. Anda itu harus berdasarkan ilmu, punya ilmu yang kuat, punya dasar pemikiran yang kuat, sehingga Anda tahu apa tindakan yang harus Anda lakukan. Ya, jadi peran-peran perawat ini bisa Anda laksanakan bila dasar ilmunya betul-betul kuat dan jelas, ilmu keperawatannya, bukan cuma ilmu kebatinannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap belum, Bu? Oke, cukup jelas ya, meskipun panjang kali lebar. Karena melalui cerita-cerita tadi cukup tergambarkan bagaimana peran perawat, bagaimana kita berkomunikasi dalam peran kita sebagai komunikator, bagaimana kita menjelaskan tentang sesuatu, itu peran kita sebagai educatornya, bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, itu peran kolaborator. Advocator itu bagaimana kita melindungi pasien kita supaya dia terhindar dari tindakan-tindakan ataupun kondisi-kondisi yang menyebabkan dia dalam kondisi bahaya. Oke, ini cakupan dan fokusnya jelas di situ ya. Jadi fokus keperawatan di KMD itu adalah kita lebih ke respon pasien dewasa, respon pasien dewasa. Nah, karena kita melihat pasien ini sebagai makhluk holistik, maka kita akan melihat salah satunya adalah tadi kebutuhan dasar manusia. Bagaimana DM itu bisa menyebabkan beberapa gangguan kebutuhan, misalnya gangguan aktivitas yang tadinya dia sehat walafiat, mampu beraktivitas secara bebas, luas begitu. Tiba-tiba karena kondisi hipoglikemi atau hiperglikemi menyebabkan pasien menjadi lemas, tidak berdaya, sehingga untuk ke kamar mandi pun, mobilisasi mau ke kamar mandi pun dia memerlukan bantuan. Itu contoh realnya, contoh sederhana sekali. Nah, lalu itu peran kita, bagaimana peran kita sebagai perawat berfokus untuk melihat responnya, terjadi perubahan kebutuhan aktivitas pasien akibat kondisi DM-nya. Itu contoh realnya. Kemudian tujuannya adalah ditujukan sasarannya itu adalah pasien dewasa sampai usia dewasa kan sampai dewasa akhir ya. Awalnya itu usia remaja, masuk remaja. Karena kalau Anda sudah misalkan ketemu pasien yang usianya 10 tahun, itu masih anak-anak. 11 tahun, kategorinya masih anak-anak. Tapi ketika dia masuk usia 17 tahun begitu, nah itu sudah masuk ke ranahnya KMB. Misalkan pasiennya kecelakaan, masuk ke UGD, dirawat oleh Anda, pasiennya mengalami fraktur, nah dia harus melakukan misalkan serangkaian tindakan pembedahan dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam kondisi cakupannya KMB. Bisa dipahami ya. Ini prinsip praktiknya saya bisa dibaca saja, saya lewatkan karena ini sudah Anda dapatkan di etika keperawatan, saya yakin.
Sudah selesai. Itu cakup gambaran konsep umum dan perspektif dari KMB 1. Semoga singkatnya PowerPoint saya itu sedikit banyak bisa memberikan gambaran apa yang menjadi perbedaan di KMB 1, apa yang menjadi ciri khasnya dibandingkan dengan misalnya keperawatan dasar dan cakupan keperawatan yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja. Saya nilai bahwa apa yang saya sampaikan sudah cukup bisa dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, di PILEB Anda itu sudah ada penugasan. Ya, penugasannya bisa dilihat di RPS. Kalau nggak salah tentang tren dan isu ya di KMB itu bisa Anda cari. Anda silakan akses cari di ProQuest dan EBSCO. Saya sudah melampirkan di sana manual guide-nya di PILEB bagaimana cara mencari di EBSCO dan ProQuest. Ada catatan khusus saya, ProQuest dan EBSCO itu nggak pakai bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran semua mahasiswa untuk termotivasi belajar bahasa Inggris. Meskipun Islam membaca itu kan secara pasif ya, tapi tidak apa-apa. Bisa karena biasa. Mudah-mudahan nanti lulus D3, Anda bisa inilah. Kalau nggak dengar bule ngomong tuh nyambung Anda. Syukur-syukur bisa was-was juga. Speaking aktif gitu ya. Supaya bisa berkomunikasi. Kenapa saya ingin Anda itu terbiasa di lingkungan pendidikan, sudah terbiasa dengan bahasa asing, minimal bahasa Inggris, karena tidak bisa dipungkiri kita sudah masuk zaman global. Tidak menutup kemungkinan Anda yang keluar negeri atau orang luar negeri ketemu Anda. Jangan sampai kita sebagai perawat seperti ayam dan bebek, dia ngomong bahasa Inggris, Anda ngomong pakai bahasa bangke. Ya, nggak ngerti, nggak nyambung, sedih saya. Jadi kita memang harus beriringan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membuka diri, meningkatkan kualitas, berkompetisi, karena di luaran sana, begitu Anda selesai D3 keperawatan, sudah banyak sekali lulusan D3 keperawatan juga, bahkan yang S1, S2. Lalu apa yang menjadi nilai jual kita? Ya salah satunya adalah kemampuan berbahasa. Jadi mohon maaf kenapa penugasan-penugasan saya diarahkan ke ProQuest, ke EBSCO yang bahasa-bahasa pengantarnya bahasa Inggris, karena tujuan saya adalah supaya mahasiswa itu termotivasi belajar lebih banyak, menambah skillnya. Skillnya salah satunya adalah bahasa Inggris. Ya, begitu mahasiswa. Semoga bisa dipahami, kita bawa enjoy, semoga nanti sampai akhir pembelajaran KMB Anda bisa mendapatkan bukan hanya sekedar materi, ada soft skill yang bisa Anda dapat. Baik, ada pertanyaan kah? Saya hitung 1, 2, 3. Nggak ada pertanyaan ya? Pertanyaan, Bu. Nggak, serius. Kalau memang ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Ayo, mari silakan. Ya, silakan, Ozi. Kan di episode sama ProQuest tuh artikelnya itu bahasa Inggris, Bu. Nah, Betul. untuk misalnya kita mau mengumpulkan gitu, kita tetap mengumpulkan dalam bahasa Inggris atau boleh kita terjemahin kayak gitu, Bu? Oh, Kita terjemahin dulu biar ngerti gitu. Soalnya kan kurang paham bahasa Inggris. Maaf, izin bersin. Jadi, pada saat Anda mencari, itu kan dapatnya bahasa Inggris. Nah, ketika Anda ingin menganalisisnya, belajar begitu ya, apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia saja. Karena saya tahu jangan menambah beban, tapi tetap termotivasi. Ketika Anda berusaha untuk mencari keyword-nya saja, kan harus bahasa Inggris kan? Keyword-nya. Issue, trend, bahasa Inggris tuh. Kalau Anda tulis isu pakai bahasa Indonesia, isu, dijamin kata-katanya nggak keluar, artikel nggak ada yang keluar. Isunya harus pakai bahasa Inggris, ya isu gitu. Jadi kan Anda akan termotivasi cari pakai kamus apa ya isu bahasa Inggris. Jadi saya lebih
untuk awal ini, silakan Anda browsing menggunakan bahasa Inggris karena mengikuti sistemnya. Begitu Anda dapat artikelnya, Anda baca. Nggak apa-apa, Anda harus translate pelan-pelan. Kemudian Anda menuangkan penugasan Anda pakai bahasa Indonesia. Ya, silakan. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, saya yang belepotan. Semua mahasiswa pakai bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bagus, ada yang belepotan. Yang belepotan sakit kepala saya yang bacanya. Oke, terjawab ya Ozi. Jadi silakan menggunakan bahasa Indonesia. Ada lagi? Semangat ya, jadi belajar bahasa Inggrisnya pelan-pelan begitu. Minimal di HP Anda itu punya, Anda download aplikasi Kamus Bahasa Inggris. Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Jadi ada vocabulary-nya kalau terbatas. Saya juga nggak sampai 6.000 vocab-nya terbatas. Anda bisa buka di situ. Ketemu dengan kata-kata baru itu menambah kamus Anda. Oke, ada pertanyaan lain? Tolong diperhatikan target pengumpulan ya. Nanti jangan sampai ada mahasiswa yang komplain, Bu, saya telat. No, di PLF itu sudah kelihatan target pengumpulan batas waktunya. Kalau Anda ngotot ngumpul pun, itu kelihatan. Anda late-nya berapa jam, berapa hari, berapa menit itu kelihatan. Habis itu, mahasiswa, perhatikan, kalau ngumpulin itu jangan ditaruh di kolom komentar. Nggak kebaca sama sistemnya. Karena yang kemarin di semester lalu ada yang ngumpulin tugasnya di kolom komentar. Dan dosen itu tidak melihat ngecek satu-satu. Jadi dia begitu buka PLab, kalau saya buka PLab, langsung di situ impor nilai impor dari data Anda. Akan kelihatan di situ. Tapi kalau Anda masukkan di kolom komentar tugas Anda, dijamin nggak kebaca di sistem. Makanya begitu saya buka itu nggak ada tugas Anda. Tolong diperhatikan ya hal-hal semacam itu. Untuk si akad sambil mengoceh begini silakan nanti diisi hadirannya. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Yulika. Kan di situ mencari artikel tentang tren dan isu. Ya. Nah, kata kuncinya tuh, Bu, misal artikelnya bebas ya, Bu? Nggak bisa bebas lah. Kan dia ceritanya tren dan isu tuh di keperawatan medikal bedah. Anda klik kata kuncinya tren, isu, isued, bahasa Inggris ya. Trennya TREND, ISUE, double S, isu, medical surgical nursing. Jadi kata-kata kuncinya itu menyesuaikan dengan apa yang Anda cari. Karena dia versi bahasa Inggris, ya pasti pakai bahasa Inggris. Jadi contoh begini, misal ya, saya kasih contoh. Iya, Bu. Anda itu ingin mencari misalkan tindakan keperawatan yang berkaitan dengan praktek komplementer. Anda boleh klik begini, nursing, komplementer. Versi bahasa Inggris ya, bukan komplementer tulisan Indonesia. Bahasa Inggris, komplementer. Nursing, komplementer. Nanti akan muncul di artikelnya banyak sekali. Dari sekian banyak itu Anda baca. Apakah harus baca full itu? Enggak. Anda baca abstraknya aja dulu. Ceritanya nyambung enggak? Gitu. Kalau namanya praktek keperawatan komplementer kan macam-macam. Ada yang terkait dengan herbal, ada yang tindakan keperawatan yang misalkan tarik nafas, begitu ya, keperawatan mandiri, begitu, tarik nafas dalam, kemudian batuk efektif atau apa, begitu. Anda tinggal mencari aja, Anda mau yang cakupannya apa, begitu. Iya siap, Bu. Ya, jadi kata kunci itu sebetulnya digunakan untuk memudahkan, makanya semakin spesifik semakin bagus. Jadi kalau misalkan cuma nursing komplementer itu keluarnya banyak, bisa sampai ratusan ribuan malah. Cuma kemudian Anda saya ingin komplementer keperawatan yang berkaitan misalkan dengan herbal. Berarti nanti di belakangnya ditambah herbal. Bu, tapi saya pengen herbalnya yang herbal ala Indonesia, misalnya apa? Jahe gitu. Berarti harus menambah kata kuncinya semakin spesifik. Nursing, komplementer. Kemudian misalkan Anda ingin tentang jahe saja, ginger gitu.
Makanya akan keluarnya itu akan semakin spesifik. Jadi keyword itu sangat membantu kita untuk mendapatkan artikel yang kita inginkan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nanti izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Asal tahu Nanti waktu ya. Kalau malam-malam nggak saya tanggapi loh. Nanti artikelnya dituangkan ke dalam Word ya, Bu? Ya. Nah, nanti pada saat Anda sudah mendapatkan artikelnya, itu kan Anda bisa lihat ya, di download PDF. Anda akan lihat di situ pilihannya tuh ada yang full, ada yang abstrak. Kalau Anda ingin membaca full, klik yang di full-nya. Jadi kadang ada artikel, beberapa artikel yang nggak ada full, hanya abstraknya saja. Nah, saya sih lebih suka Anda belajar yang full, supaya dapat ilmunya nggak sepotong-potong, dapat full text gitu. Paham ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi? Nggak apa-apa, kita pelan-pelan belajar. Awalnya Anda kesulitan, Bu. Saya kesulitan untuk dapat artikel, Bu. Gimana cara? It's okay, nama juga belajar. Nanti sudah dapat artikel, Bu, tolong Bu, saya nggak ngerti Bu, ini bahasanya jelimet amat. Bu, yang mana ya Bu, bagiannya ini? Ya udah sama-sama, nama juga belajar. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, tampaknya bisa dipahami. Untuk video, yang tadi saya sampaikan, untuk video, kan ada video kan, untuk pembelajaran praktek kita hari ini, sudah di-download, sudah ditonton berulang-ulang? Itu pakai bahasa Sanskerta kan? Ada tulisan di sampingnya juga. Sebetulnya itu tadi saya bilang sambil memotivasi Anda, selain Anda dapat ilmu KMB-nya, Anda bisa mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Saya ingin sekali mahasiswa itu meskipun dia tidak begitu fasihnya, tapi dia bisa paham. Kalau diajak ngomong tuh nggak jadi ayam bebek lah dengan versi Indonesia Inggris gitu. Jadi silakan dipelajari, ditonton berulang-ulang. Kalau tidak paham, bikin rangkuman pertanyaan di dalam logbook Anda. Nanti kalau ada kesempatannya kita, nanti atau melalui si pen, Bu, tampaknya teman-teman merespon untuk pembelajaran video pemeriksaan fisik itu ada yang tidak dipahami. Nah, nanti kita janjian via Zoom atau apa begitu ya, atau mau diskusi di VLab atau bagaimana untuk bisa membahas apa yang Anda tidak paham. Oke, ada pertanyaan? Atau pas? Woi, itu Nurianti di bawah pohon rindang kayaknya ya. Selain teduh juga nyari sinyal kayaknya dia. Asal jangan manjat pohon ya, Nurianti. Nggak ada asuransi kalau jatuh. Oke, cukup ya. Terima kasih kesediaan waktunya, energinya, kuotanya, gitu. Tetap semangat meskipun kita di kondisi kita yang saat ini. Tolong jaga kesehatan, karena kasus kita lumayan makin meningkat tajam. OTG semakin banyak, kita tidak pernah tahu kiri kanan depan belakang atas bawah. Jadi silakan tetap menjaga prokesnya. Mohon maaf bila dalam penyampaian kuliah pagi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tolong sekali lagi pembelajarannya student center learning. Jadi mahasiswa yang harus belajar aktif. Jangan aktifnya udah di akhir pembelajaran Anda ngejar dosen. Suruh perbaikan nilai, itu bikin pusing dosennya ya. Oke, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan, kata-kata penyampaian yang menyakitkan dan segala macam, tapi semoga ada hal-hal yang memotivasi Anda untuk menjadi lebih baik, baik secara keilmuan maupun secara soft skill. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.